Sekarang kita akan masuk ke pengaturan atau setting yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai pengaturan perusahaan, thumbnail, peta situs atau sitemap, kemudian pengaturan keamanan atau security, kemudian gambar verifikasi atau CAPTCHA. Kita mulai dengan pengaturan perusahaan. Pada menu ini kita bisa mengisi informasi mengenai toko online atau bisnis kita, yaitu di sini ada nama perusahaan, kemudian alamat, kota, negara, provinsi, kode pos, nomor telepon, kemudian nomor fax, alamat website yang kita gunakan, mulai berdiri sejak kapan. Kemudian jangan lupa mengenai email-email, yaitu alamat email departemen pelanggan. Ini adalah email yang akan menerima pendaftaran pelanggan baru, ya. Jadi setiap ada pendaftaran dari user, customer@example.com akan menerima email notifikasi. Kemudian alamat email administrator. Biasanya admin example.com ini akan menerima email-email berhubungan dengan masalah teknis kalau terjadi kesalahan-kesalahan atau error. Kemudian alamat email departemen pesanan atau order. Jadi semua pembelian dilakukan oleh customer, notifikasi akan dikirim ke email ini, ya. Sebagai contoh order@example.com. Kemudian email untuk bagian layanan pelanggan. Di kolom email ini digunakan untuk menerima email dari contact form. Kemudian yang terakhir adalah alamat email balasan newsletter. Ya, biasanya ini digunakan noreply@example.com sebagai contoh. Ketika menerima email dari pelanggan saat mereka menerima newsletter. Berikutnya kita masuk ke pengaturan thumbnail. Thumbnail ini digunakan sebagai tampilan dari toko online Anda yang berhubungan dengan semua gambar, ya, gambar-gambar produk terutama. Di sini warna latar thumbnail atau background color, ya, biasanya kita gunakan warna putih, ya. Ini dengan menggunakan hexacode, F-nya 6 kali, kalau menggunakan hitam backgroundnya 0-nya 6 kali. Biasanya ini digunakan hanya untuk gambar-gambar yang menggunakan background transparan dengan jenis file PNG. Kalau menggunakan JPEG, otomatis tidak berfungsi karena gambarnya akan mengikuti background gambar aslinya. Kemudian mengenai format thumbnail, di sini ada beberapa pilihan. Apakah thumbnail itu akan dibuat menjadi GIF format filenya, atau menggunakan JPEG, atau menggunakan PNG. Kalau kita bikin sesuai aslinya, otomatis gambar yang diupload menggunakan JPEG dibuat thumbnailnya berdasarkan JPEG. Kalau file asli gambar yang menggunakan GIF, otomatis thumbnailnya dia akan menggunakan GIF. Kemudian kualitas format JPEG, ya, seandainya kita menggunakan jenis file gambar JPEG. Secara default ditentukan 80. Semakin tinggi angka ini, contohnya 100, otomatis kualitas gambarnya semakin bagus. Dengan konsekuensi besar gambar menjadi lebih besar. Jadi mungkin ada pengaruhnya nanti terhadap kecepatan loading halaman. Semakin besar gambarnya, kualitasnya semakin besar, otomatis ukuran gambarnya menjadi lebih besar. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada beberapa jenis thumbnail, ya, yang kita bisa atur. Sebagai contoh di sini ada lebar thumbnail di halaman tabel produk. Ya, ini dua bagian yang sama, yaitu lebar dan tinggi. Semuanya adalah lebar dan tinggi. Kemudian lebar dan tinggi untuk halaman rincian produk atau produk detail. Kemudian juga lebar dan tinggi untuk di halaman quick view. Kemudian lebar thumbnail di halaman product cut. Kemudian di halaman kategori, lebar dan tinggi. Kemudian juga di halaman detail kategori. Nah, seperti kita lihat di sini, kita bisa memasukkan panjang dan lebar thumbnail yang kita inginkan. Sebagai contoh, kalau di sini lebar thumbnail di halaman produk detail, kita isi 280. Tingginya kalau kita kosongkan, otomatis dia akan menyesuaikan secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya file aslinya 80 kali 100, dia akan mengikuti 280 kali 100. Ya, jadi ini rasionya akan mengikuti.
Tapi kalau isi dua-duanya, otomatis gambarnya akan mengikuti angka seperti apa yang adanya. Jadi kalau dibuat 280 kali 199, semua thumbnail akan dirubah ukurannya menjadi 280 kali 199. Untuk proporsionalnya mungkin sebaiknya kita kosongkan. Sebagai contoh, ini namanya halaman detail produk. Kita akan rubah ukuran thumbnailnya ya. Di sini adalah lebar thumbnail di halaman rincian produk atau produk detail. Defaultnya menggunakan 280. Sekarang kita coba rubah menjadi 480. Kita simpan, kemudian kita refresh. Otomatis gambar thumbnailnya berubah jadi lebih besar. Kita lihat di sini. Oke. Sementara untuk tingginya dia mengikuti. Jadi kalau di sini kita hanya set lebarnya ya, lebar, ini lebar thumbnail yang 480, ini 480, tingginya akan mengikuti secara proporsional. Jadi ukuran thumbnail ini bisa Anda sesuaikan tergantung keinginan dan bentuk serta layout dari toko online yang Anda gunakan. Apakah menggunakan 2 kolom, 3 kolom, gambarnya bisa disesuaikan. Berikutnya kita masuk ke peta situs atau sitemap. Secara default ada 3 parameter yang sudah diisi ya. Sebaiknya kita biarkan seperti apa adanya. Kemudian masuk ke pengaturan keamanan atau security setting. Ini juga sebaiknya kita kosongkan. Ini berhubungan dengan HTTPS atau SSL, Security Socket Layer yang akan digunakan, terutama jika Anda menggunakan payment gateway. Kemudian yang terakhir adalah mengenai gambar verifikasi ya, atau CAPTCHA. Apa yang dimaksud dengan CAPTCHA ini? Sebagai contoh adalah ini yang dimaksud dengan CAPTCHA atau anti-bot. Gunanya ini adalah untuk security, sehingga siapapun yang mengisi form itu adalah manusia, bukan robot. CAPTCHA ini meminta untuk setiap pelanggan memasukkan huruf yang keluar dari gambar ini. Huruf-huruf ini bisa diatur. Pengaturannya adalah menggunakan verifikasi gambar. Jadi kita bisa lihat pengaturan mengenai lebar gambarnya, tinggi gambarnya, ya. Sebagai contoh, kalau kita ganti ini jadi 90, otomatis nanti dia jadi lebih besar. Nah, hurufnya nanti bisa disesuaikan, ya, bisa disesuaikan di sini. Ukuran huruf maksimalnya misalnya 26, kemudian jumlah baris gridnya mau hanya 10, kemudian panjang stringnya kita minta 6, ya. Kemudian apakah menggunakan shadow atau warna, semua bisa dibuat di sini pengaturannya. Kemudian di sini juga ada pengaturan mengenai jangan gunakan verifikasi jika pengguna sudah login ya. Maksudnya apabila si customer sudah login, dia sudah menginput kode CAPTCHA, maka untuk berikutnya untuk mengisi formulir khusus atau membuat komentar, mereka tidak perlu mengisi CAPTCHA lagi. Demikian juga hal ini, jangan gunakan verifikasi jika jawaban pertama benar ya. Jadi ketika si pengguna walaupun belum login sebagai guest, kemudian dia mengisi CAPTCHA, CAPTCHA-nya sudah benar, maka pada form-form berikutnya sudah tidak dikeluarkan lagi CAPTCHA-nya karena sudah dianggap bahwa yang sedang melakukan akses adalah manusia atau bukan robot. Kemudian pengaturan berikutnya, CAPTCHA itu bisa digunakan untuk apa aja. Nah, kita bisa tentukan apakah mau digunakan untuk formulir login, kemudian ketika merubah profile customer, ataukah hanya digunakan untuk formulir khusus, untuk formulir kiriman ke teman, kemudian untuk polling, kemudian untuk tracking order. Ini kita buat pengaturannya di sini ya, tinggal dipilih yang mana aja yang buat. Contoh untuk formulir login kita tidak menggunakan, kita tinggal centangnya dihapus, kita simpan. Otomatis ketika dia minta login ya, di sini sudah tidak ada lagi CAPTCHA-nya. Demikian pengaturannya.